Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membagikan hasil diskusi kami dengan sedikit penjelasan tentang perilaku konsumen. Baiklah, langsung saja. Perilaku konsumen ialah suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk, tentu kita sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan kita beli, mulai dari harga, kualitas, fungsi, ataupun kegunaan barang tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep budaya, kelas sosial, dan kelompok referensi. Dengan adanya kebudayaan, perilaku konsumen dapat mengalami perubahan. Dengan memahami beberapa bentuk dari budaya, masyarakat dapat membantu pemasar dalam memprediksi penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Pengaruh budaya dapat mempengaruhi masyarakat secara tidak sadar. Kemudian ada kelas sosial dalam perilaku konsumen. Kelas sosial merupakan bentuk segmentasi yang hierarkis dan alamiah. Dikarenakan aspek hierarkis kelas sosial begitu penting bagi pemasar dan produsen untuk menentukan konsumen mana yang akan dituju. Dari produk yang telah diciptakan, apa untuk status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah. Kemudian ada kelompok referensi dalam perilaku konsumen. Kelompok referensi merupakan hal yang sangat penting dan ide yang berpengaruh besar dalam perilaku konsumen. Sebab, kelompok referensi adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai perbandingan atau referensi bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai umum atau khusus dalam berperilaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam perilaku konsumen. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi konsumen adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan dalam hal konsumsi. Kemudian, kepribadian dalam perilaku konsumen. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar, kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengkonsumsi produk dan jasa tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset perilaku konsumen. Pada aktivitas yang berhubungan dengan konsumsi dari individu, perilaku konsumen berhubungan dengan alasan dan tekanan yang mempengaruhi pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan barang dan jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Bidang riset konsumen dikembangkan sebagai perluasan bidang riset pemasaran, semata-mata memfokuskan perhatiannya pada perilaku konsumen, bukannya pada aspek-aspek lain dalam proses pemasaran. Hasil-hasil riset pasar dan juga hasil riset konsumen digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan manajerial. Alasan pertama yang mempelajari perilaku konsumen adalah untuk memungkinkan para pemasar meramalkan bagaimana para konsumen akan beraksi terhadap berbagai pesan promosi dan juga memahami cara mereka mengambil keputusan pembelinya. Proses riset konsumen ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, menentukan tujuan riset, yang kedua, mengumpulkan dan mengevaluasi data sekunder, yang ketiga, merancang studi riset primer, yang keempat, mengumpulkan data primer, yang kelima, menganalisis data, yang keenam, mempersiapkan laporan hasil riset. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan konsumen. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk merupakan saat yang penting bagi pemasar.
Keputusan ini dapat menandai apakah suatu strategi pemasaran telah cukup bijaksana, berwawasan luas dan efektif, atau apakah kurang baik direncanakan. Keputusan merupakan seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Dalam pengambilan keputusan terdapat 3 tingkat, yaitu yang pertama pengambilan keputusan yang luas, di mana konsumen membutuhkan berbagai informasi untuk menetapkan serangkaian kriteria yang berguna, menilai merek-merek tertentu dan banyak informasi yang sesuai mengenai setiap merek yang akan dipertimbangkan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang terbatas, di mana konsumen tetap menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek dalam kategori tersebut. Jika konsumen sudah mulai jenuh dengan yang dikonsumsi saat dipakai. Yang ketiga, pengambilan keputusan rutin, di mana konsumen telah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan, dan konsumen sudah terbiasa memakai atas orang-orang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan perilaku belanja konsumen dan pasca pembelian. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama proses complex decision making. Pengertiannya terjadi bila keterlibatan kepentingan tinggi pada pengambilan keputusan yang terjadi. Contoh, pengambilan untuk membeli produk sepatu. Pengertian yang kedua, konsumen secara aktif mencari informasi untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pilihan beberapa merek dengan menetapkan kriteria tertentu. Yang kedua, proses brand loyalty. Pengertiannya, konsumen belajar dari suatu pengalaman masa lalu dan membeli merek memberikan kepuasan. Pengertian yang kedua, contoh pembelian sepatu karet basket merek Nike atau cereal Kellogg. Pengertian yang ketiga, loyalitas merek muncul dari kepuasan pembelian yang lalu. Baiklah, sekian hasil dari diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.